Halo teman-teman, Shalom semuanya. Maaf ya teman-teman, selama ini saya bikin video lupa mengucapkan Shalom. Padahal itu sangat penting, karena kata Shalom itu doa untuk orang-orang yang mendengar, dan wajib dibalas dengan Amin sebenarnya. Makanya kalau di gereja saya, GKI, selalu dibalas dengan kata Amin Shalom. Oke lah, kita tinggalin itu. Ajaran Ken bisa berbeda-beda, yang penting kita yang menanggapinya. Kalau dengan positif, pasti semuanya baik. Di video kali ini saya mau bahas orang yang menurut saya pemikirannya gak sampai dan ingin membatasi kemahakuasaan Tuhan. Oke lah, daripada lama-lama kita lihat aja videonya. Mereka kaum Yahudi ini tidak berhasil membunuh Nabi Isa atau Yesus. Mereka kaum Yahudi ini tidak berhasil menyalib Nabi Isa. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Allah mengangkat Nabi Isa atau Yesus ini. Nabi Isa putra Maryam ini belum meninggal. Allah mengangkatnya ke langit. Beliau belum meninggal sampai nanti menjelang hari kiamat. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad pernah berkisah bahwa Nabi Isa ini akan turun menjadi pemimpin yang adil. Apakah Nabi Isa ini akan membawa syariat baru? Apakah Nabi Isa dengan turunnya Nabi Isa ini akan membawa ajaran yang baru? Tidak. Tidak sama sekali. Nabi Isa atau yang mereka sebut selama ini Yesus akan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, menjadi imam di masjid, mengajak orang-orang untuk sholat berjamaah, dan tentunya menegakkan syariat-syariat Nabi Muhammad. Nabi Isa, Isa putra Maryam atau yang mereka sebut selama ini dengan Yesus, datang untuk membatalkan syariat-syariat yang sudah dirubah oleh para pendeta tersebut. Dan ini diantaranya, salah satu diantaranya mereka, para Yahudi ini mengatakan bahwa Nabi Isa meninggal di palang salib. Hal ini dibantah di dalam kitab suci Al-Quran. Dan ini jelas diceritakan, dikisahkan dalam kitab suci Al-Quran bahwa Nabi Isa ini datang dan menghancurkan salib. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, maksud daripada Yesus atau Nabi Isa ini akan menghancurkan salib, karena memang salib itu adalah kutukan. Salib itu adalah laknat atau kutukan, karena salib ini dahulunya merupakan lambang kutukan, lambang kutuk. Namun setelah peristiwa penebusan dosa di kayu salib itu, dengan menjadikan Nabi Isa atau Yesus ini yang tidak berdosa, menjadikan Yesus atau Nabi Isa ini seorang yang tidak berdosa, dibuat menjadi seolah-olah berdosa karena menanggung semua dosa-dosa daripada manusia, supaya hal ini dimaksudkan untuk supaya umat manusia yang percaya kepadanya tidak menjalani penghakiman atau menjalani penghukuman. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada pula yang mengatakan bahwa ini adalah patung dia, ini adalah patung Yesus atau patung Isa putra Maryam. Maka hal ini dibantah jelas, dibantah keras di dalam kitab suci Al-Quran bahwa sebenarnya gak masalah sih kalau ini tidak direkam dan dikirim ke sosial media, karena ini menurut agama kalian, ya biar Tuhan yang bekerja. Tapi karena ini sudah tersebar dan dilihat orang banyak, maka saya sebagai orang Kristen gak mau tinggal diam dong. Karena ini jelas menyamakan Nabi Isa dengan Yesus yang nyata berbeda jauh sejarah maupun orang tua, kakak, paman, ya perbedaannya banyaklah kalau ditelusuri. Tapi, kali ini, saya tidak membahas perkataan ibuk ini. Saya rasa itu hak ibuk lah, karena ibuk sudah meninggalkan Tuhan Yesus, apalagi itu ucapan dari kitab ibuk yang sekarang. Kita lihat aja nanti di akhirat ya Buk. Saya rela masuk neraka Buk, kalau apa yang saya imani ini salah. Karena saya yakin dengan ucapan Yesus dan ajaran-ajarannya. Cuma saya harap Ibuk bisa nonton video saya ini biar Ibuk tahu alasan kami orang Kristen memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Tapi ini menurut pandangan saya juga harap teman-teman yang Kristen juga bisa ikut berpikir, karena ini penting buat iman kepercayaan kita masing-masing.
Jadi gini ya teman-teman yang di luar Kristen khususnya, kita kan punya akun sosial media masing-masing. Contoh akun TikTok ini, sebenarnya kalau kalian mau tahu kedatangan Yesus Kristus 2023 tahun yang lalu itu, ada kemiripan loh dengan kita yang bermain sosial media ini. Tapi ya mungkin teman-teman yang Kristen juga, masih ada yang bingung maksud saya, kedatangan Tuhan Yesus kok disamakan dengan kita bermain sosial media. Oke, ini saya jelasin ya teman-teman, menurut pandangan saya dan menurut Alkitab juga, karena gak mungkin saya bicara Tuhan tanpa Alkitab, kan jadi ngarang bebas namanya. Dan buat para pendeta, pastor atau siapapun itu, sebelumnya saya mohon maaf, kalau misalnya tafsiran saya salah mengenai ayat-ayat yang akan saya sampaikan nanti. Atau di video-video saya yang sudah ada yang salah tafsir, saya juga minta maaf, soalnya saya juga belajar, makanya saya senang kalau ada yang protes, karena dengan begitu saya bisa perbaiki kesalahan saya. Oke, sebelum kita jelasin itu, kita buka dulu Alkitab kita dan kita buka dalam kitab Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saya akan mengubah sedikit ayat ini supaya lebih jelas maksudnya, pada mulanya adalah firman atau Yesus, Yesus yang adalah firman bersama-sama dengan Allah dan Yesus adalah Allah. Oke, udah jelaskan teman-teman. Yang artinya Yesus adalah firman Allah yang hidup menjadi manusia, dan karena Yesus adalah firman Allah yang hidup, maka Yesus tidak bisa bertindak dengan seturut kehendaknya sendiri. Makanya di dalam kitab Yohanes 5, ayat 19, mengatakan, maka Yesus mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Nah, dari ayat-ayat ini, kita bisa menganalogikan, Allah itu kita, bumi itu media sosial TikTok ini, bagaimana supaya orang tahu kita ini ada dan itu benaran kita, padahal kita tidak bisa masuk ke dalam TikTok, caranya ya kita memasang profil gambar foto kita di sini, supaya orang-orang tahu itu akun kita. Nah, begitu juga Allah, sebagaimana kita tahu di kitab Perjanjian Lama, kita tidak bisa bertemu langsung dengan Dia, kecuali kita suci, tapi sebaliknya kita ini semua adalah orang-orang yang berdosa. Kalau langsung bertemu dan memandang langsung Dia, bisa mati kita. Kita bisa lihat itu dalam kitab Keluaran 19 ayat 21. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Nah, bagaimana cara Allah supaya bisa bertemu dengan kita dan menyelamatkan kita dari dosa? Ya dengan cara Dia mengutus Yesus yang adalah firman-Nya dan firman-Nya ini berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Makanya Yesus katakan di ayat tadi, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Menurut saya itu benar, coba bayangkan. Apakah bisa foto profil kita menulis sendiri di TikTok atau media sosial manapun, dan membuat video sendiri, jika kita tidak membuatnya? Tentu tidak kan. Dan sebelum memposting sesuatu, kita pasti berpikir dulu, konten apa yang mau dibikin dan komen apa yang harus diketik. Nah gitu juga Yesus, Dia tidak mungkin melakukan sesuatu kalau bukan Allah yang melakukannya. Ucapan apa yang harus dikatakan dan disampaikan, perbuatan apa yang harus dilakukan dan kerjakan, hal-hal apa yang harus dibikinnya. Makanya Yesus katakan di terakhir ayat 19 itu, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Ya, saya rasa itu jelas menunjukkan kesamaan dengan kita bersosial media ini. Apa yang kita ingin sampaikan bisa kita sampaikan melalui akun kita. Apakah akun dan profil yang ada itu kita? Ya jelas itu kita, karena dia berjalan seturut dengan pikiran dan maunya kita. Apakah dia diri kita? Ya tentu bukan, dia kan cuma akun dan gambar kita. Nah gitu juga Yesus dan Allah. Apakah Yesus Allah? Tentu iya, karena Dia firman Allah yang hidup, dan Dia berjalan dan hidup menurut pikiran dan kehendak Allah Bapa. Apakah Yesus diri Allah? Ya bukan, karena Dia manusia, punya daging, bisa lapar, haus dan sebagainya. Ya saya rasa itu cukup jelas, itu menurut saya sih, saya gak tahu kalau menurut orang Kristen yang lainnya. Terus saya pernah dengar pernyataan dari orang-orang yang tidak memahami iman Kristen, daging atau manusia Yesus itu tidak ada kuasa kalau gak ada Allah Bapa. Ya itu benar sih, karena kuasa itu diberikan oleh Allah Bapa kepada Yesus. Tapi perlu diingat ya teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, Allah Bapa tidak bisa bertemu langsung dengan kita, bisa mati kita,
dan melalui daging atau manusia Yesus jugalah ada yang namanya penebusan dosa. Karena Yesus adalah daging, korban penebusan dosa, Dia yang menebus manusia di bumi ini untuk Allah. Terus kenapa Yesus dipanggil Tuhan? Karena Yesus Kristus itu nama firman Allah, jadi jelas nama Yesus itu ya nama Allah Bapa itu sendiri. Kalau mau jelasnya lihat aja di video saya ini, kenapa Yesus bisa jadi nama Allah? Terus timbul pertanyaan lagi, apakah daging Yesus punya kedudukan di sorga, seperti yang dikatakannya Dia adalah anak Allah, lebih tepatnya Dia anak domba Allah. Dia punya kedudukan yang tertinggi di antara makhluk-makhluk di muka bumi ini. Dia Tuhan segala Tuhan dan Dia juga Raja di atas segala Raja. Kita bisa lihat itu dalam kitab Wahyu 17 ayat 14, yang berkata demikian. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Dan Dia juga yang akan menjadi hakim atas semua makhluk di bumi. Kita bisa lihat itu dalam kitab Yohanes 8 ayat 16. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Perikop di ayat ini berbicara tentang Yesus adalah terang dunia, dan di sini berbicara tentang penghakiman dan kesaksian dirinya adalah benar. Kita bisa lihat ucapan Yesus itu benar atau salah dalam kitab Wahyu 5 ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya, berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, di sini jelas ada dua yang di atas takhta yaitu Allah dan anak domba. Saya tidak mau menafsirkan ini biar teman-teman sendiri yang berpikir sesuai dengan iman kalian masing-masing, yang jelas ada dua di situ. Dan ayat yang ke-9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Nah, di ayat ini jelas dikatakan, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Terus pasti ada yang mikir Allah itu esa dan mau merujuk ke hukum Taurat yang pertama lagi, ya Ken, yang bunyinya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, kalau itu kita bisa lihat, apa yang dikatakan Yesus di kitab ini, Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Nah, di ayat ini jelas Yesus katakan sebelum lenyap langit dan bumi hukum Taurat itu akan tetap berlaku, tapi sebagaimana kita tahu kitab Wahyu ini jelas berbicara tentang penghukuman terakhir atas bumi ini. Jadi ya saya rasa hukum Taurat di sini sudah tidak berlaku lagi, karena semuanya sudah terjadi, seperti yang dikatakan ayat tadi. Ya saya rasa itu sudah sangat jelas. Seperti kita tahu nama Allah adalah Yesus dan anak domba ini adalah daging Yesus atau tubuh Yesus yang menjadi penebus manusia berdosa. Jadi jelas merekalah yang akan memimpin kita kelak di bumi yang baru di dalam kerajaan Allah Bapa. Kita bisa lihat itu dalam kitab Wahyu 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Di ayat ini jelas dikatakan kita akan hidup suci karena tidak ada lagi nafsu dunia, yang kita cari di dunia ada semua di sini, dan saya rasa ini benar. Kenapa? Karena di bumi ini yang kita cari sehat bisa makan, minum dan pikiran yang tenang. Di sini jelas kita tidak akan mencari itu, karena di ayat yang ke-1 berkata, lalu Ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Nah, di sini ada air kehidupan yang dikatakan Yesus pada perempuan Samaria di sumur Yakub. Kita bisa lihat itu dalam kitab Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal.
Nah, di ayat ini juga menjelaskan air ini akan menjadi mata air yang akan terus-menerus mengalir sampai kepada hidup yang kekal, yang artinya kita akan kekal setelah minum air ini. Ya jelas kita tidak ada rasa haus dan lapar, karena buat apa makan kalau kita tidak ada rasa lapar dan buat apa minum kalau kita tidak ada rasa haus. Nah, tentu jelas kita hidup abadi dan tidak akan merasa sakit. Coba pikir aja apa yang membuat kita senang di bumi ini, yaitu perut kenyang, pikiran tenang dan damai tentram, ya Ken. Saya rasa tidak ada lagi yang kita mau selain itu di dunia ini. Coba teman-teman bayangkan itu, apakah benar itu yang teman-teman mau? Ya, saya pernah dengar ucapan teman-teman dari agama sebelah mengatakan, buat apa kita di surga kalau cuma beribadah pada Tuhan? Saya rasa itu bodoh, kalau surga itu penuh dengan nafsu, mau makan apa aja ada, mau cewek tinggal pilih bidadari, saya sih gak mau. Itu sama aja kita menyerahkan hidup kita sama iblis. Kenapa? Karena itu semua bisa dilakukan iblis. Iblis bisa datangkan apa saja yang dia mau di bumi ini, teman-teman. Iblis bisa kasih apa saja, mau makan enak bisa, mau minum apa aja bisa, mau cewek cantik bisa, mau cowok tampan yang gak didapatkan wanita dalam sorga kalian pun bisa. Iblis lakukan itu, teman-teman. Iblis itu bisa kasih apa saja, bahkan kekayaan dan kuasa. Dia bisa kasih sama kita, jika kita mau mengikuti dia. Kita bisa lihat itu dalam kitab Matius 4 ayat 8 dan 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. Perikop ayat ini berbicara tentang pencobaan di padang gurun. Jadi jelas di ayat ini iblis bisa memberikan apa saja kepada kita, teman-teman, tapi iblis gak bisa beri kehidupan yang kekal dan damai sejahtera kalau nafsu semua bisa dipenuhi olehnya. Makanya Yesus katakan kerajaannya bukan dari dunia ini. Kita bisa lihat itu dalam kitab Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Sebenarnya di sini Yesus ingin mengatakan, kalau ada tempat kerajaan lain selain dari dunia ini, dan kita bisa lihat itu dalam kitab Wahyu ini tadi, itu membicarakan kerajaan yang Yesus maksud di sini, teman-teman. Dan saya rasa orang-orang Kristen yang sudah baca Alkitab, pasti tahu semua tentang itu, karena jelas Yesus selalu berbicara tentang itu. Karena iblis bisa melakukan apa saja untuk memuaskan nafsu manusia, supaya ikut kepadanya, tapi mohon maaf ya teman-teman, ini pandangan saya aja, karena nafsu itu menurut saya gak penting, tapi kedamaian hati dan pikiran itu yang penting. Ya, kalian bisa berpendapat kalau ini yang salah, tapi itulah yang benar, tapi kalau menurut saya inilah yang benar, karena di saat Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan Allah telah memberi mereka pohon kehidupan, dan apabila dimakan mereka akan hidup selama-lamanya. Kita bisa lihat itu dalam kitab Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Itu sama dengan air kehidupan ini, teman-teman, tapi bedanya Adam dan Hawa dulu diciptakan punya kehendak, yang artinya mereka punya nafsu. Walaupun mereka makan dan hidup selamanya, ya pasti mereka masih punya nafsu keinginan, yang artinya mereka masih ada keinginan makan lagi, cuma umur mereka yang selamanya. Jika mereka usaha dan bisa makan, ya gak mati-mati, tapi tetap bisa mati menurut saya, jika mereka bunuh diri dan sakit, atau kena celaka. Tapi lebih tepatnya bukan mati sih, tapi hancur lebur kembali menjadi debu tanah. Kenapa saya bisa berpikir begitu? Karena memang itu yang tertulis dalam Alkitab. Kita bisa lihat itu dalam kitab Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, jelas di sini dikatakan Adam terbuat dari debu tanah. Teman-teman tahu kan debu tanah itu seperti apa? Yang kalau kita jalan di tanah terus ada yang terbang bisa masuk ke hidung atau mulut kita. Nah, itu namanya debu, teman-teman. Karena di sana tidak mengatakan debu dan tanah, tapi di sana mengatakan debu tanah, yang artinya Adam terbuat dari debu yang berasal dari tanah.
bukan tanah liat seperti yang kamu bikin Gucci itu, terlalu membatasi Tuhan kita kalau kita berpikir gitu teman-teman. Dan, sini jelas Adam terbuat dari debu tanah dan Tuhan menghembuskan napas kehidupan ke dalam tubuhnya, yang artinya, dia bisa mati atau hancur kalau sudah tidak ada napas kehidupan lagi dalam dirinya. Ya kita cuma bisa mengira-ngira karena itu rahasia Tuhan, tapi kalau saya lanjutin hal ini terasa seperti benar, karena di Kejadian 3 ayat 3 berkata demikian. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah di sini jelas Tuhan mengatakan nanti kamu mati yang artinya, kalau boleh berpikir agak melenceng, saya rasa di sini Tuhan hanya mengancam Adam dan Hawa saja, karena ketetapannya memang harus terjadi. Kita bisa lihat itu, setelah Adam dan Hawa memakan buah pohon itu mereka tidak langsung mati Ken. Jelas mereka masih hidup karena itu ketetapan Tuhan buat mereka untuk hidup berkembang biak, tapi tentu dengan makan dan minum teman-teman. Tapi karena mereka melanggar, dan makan buah dari pohon itu, jadi timbullah rasa bersalah kepada Tuhan, timbul rasa takut, timbul rasa saling merasa benar. Makanya kalau teman-teman baca ceritanya, mereka jadi saling menyalahkan satu dengan yang lain di sana, iya Ken? Karena yang mereka makan adalah buah pengetahuan yang baik dengan yang buruk teman-teman, kita bisa lihat itu dalam kitab, Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Apakah Tuhan bohong di sini? Tentu tidak teman-teman, Adam dan Hawa tetap mati kok, tapi setelah berkembang biak dulu mereka beranak cucu dulu, karena itu sudah menjadi janji Tuhan kepada mereka yaitu beranak cuculah dan kuasai bumi. Kita bisa lihat itu dalam kitab, Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan, seandainya Adam Hawa makan buah kehidupan dan tidak memakan buah pengetahuan, ya kita pasti hidup sekarang tidak mengenal dosa, tapi bisa mati. Dan saya rasa itu rencana Allah dulu buat Adam dan Hawa. Karena jelas tidak dikatakan di sana, kalau mereka makan buah itu mereka tidak bisa mati. Cuma di sana dikatakan kalau mereka makan buah itu mereka hidup selama-lamanya. Tidak juga dikatakan di sana mereka bisa hidup kekal selama-lamanya setelah makan buah itu. Itu jelas berbeda sekali dengan yang dikatakan Yesus tentang air kehidupan, yang jelas bisa membuat kita hidup kekal selama-lamanya. Kita bisa lihat di kitab, Yohanes 4 ayat 14 tadi yang berkata demikian. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi di sini jelas kita abadi teman-teman, gak bisa mati dan kesedihan, derita gak bakalan ada lagi di dalam kerajaan Yesus ini, kita bisa lihat semua itu dalam kitab. Wahyu 7 ayat 16 dan 17. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu, akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Di sini jelas kita akan merasa damai sejahtera teman-teman, karena Allah Bapa yang kita kenal namanya Yesus tadi, akan menghapus air mata kita yang artinya kita tidak akan menangis atau sedih lagi di sana teman-teman. Oke lah mungkin ini cuma bayangan yang saya pikirkan dalam pikiran saya saat ini, karena saya sakit tidak tahu berbuat apa, saya cuma bisa memikirkan yang tidak jelas seperti ini. Teman-teman mau dengar atau tidak, itu terserah teman-teman aja, yang penting tetaplah hidup baik, kasihi sesama manusia itulah yang terpenting, menurut saya. Oke lah sampai di sini aja dulu. Kalau masalah anak domba ini tadi banyak kok ayatnya bicara tentang itu, dan kalian bisa baca sendiri aja di kitab Wahyu. Oke ya teman-teman, tapi ingat ini menurut saya bukan menurut pastor atau pendeta, atau orang ahli-ahli kitab, makanya saya bawa kalian berpikir sama-sama. Biar kita paham sama-sama dan mengerti sama-sama, kalau salah bisa saling mengingatkan. Oke lah sekian dulu video kali ini, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.